Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng gue, Sandi Luo. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kemudian tidak lupa, gue mau ingetin kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform. Seperti di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Dan harus stay tune banget karena kita punya tema yang menarik pada hari ini, dampak ekonomi dan pariwisata Piala Dunia U20 bagi Indonesia. Dan podcast kali ini sudah kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Beliau adalah Wakil Ketua DPW Pemuda Perindo Jawa Barat, ada Bang Indra Ahmad Nurbudi SHI. Halo Bang Indra, apa kabar? Halo, apa kabar Kak Sandi dan semuanya? Kabar baik. Terima kasih sudah mau hadir karena pembahasan ini juga akan sangat dekat ya, eventnya sebentar lagi. Betul. Dan sebelum masuk ke tema yang akan kita bicarakan, boleh kita kenalan dulu dengan Boleh banget, Bang boleh Indra. banget. Silakan Bang Indra boleh memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Karena saya dari Sunda, jadi itu salam khas Sunda, Sampurasun. Terima kasih banyak. Saya senang bisa hadir di podcast Aksi Nyata ini. Saya Indra Ahmad Nurbudi SHI. Saya merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Pemuda Perindo Jawa Barat. Saya tinggal di Bandung, dan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Dan insya Allah ingin berbuat lebih nyata buat Indonesia yang lebih baik. Amin, amin. Jadi stay-nya benar-benar di Bandung ya. Di Segala Bandung, aktivitasnya asli di dilakukan Bandung. di Di Bandung, Bandung betul. ya. Nah, Bang Indra kan sekarang merupakan pengurus DPW Pemuda Perindo Jawa Barat. Tapi sebelumnya, apa nih yang menyebabkan dari sekian banyak aktivitas yang sudah dilakukan, terus tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke bidang politik, terutama nih memilih Partai Perindo nih, Bang Indra? Suatu kehormatan luar biasa ketika akhirnya saya bisa memilih Partai Perindo untuk menjadi kendaraan, dalam arti kendaraan naungan saya untuk bisa berpolitik di Indonesia ini. Saya melihat Partai Perindo memiliki kesamaan visi misi yang bagus dengan pribadi dan diri saya. Karena buat saya partai politik itu bukan hanya sekedar menciptakan dunia politik yang bisa dinikmati oleh masyarakat saja, tapi memang kita harus banyak memberikan edukasi, banyak hal yang memang itu bisa real dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan menurut saya Partai Perindo merupakan partai yang pas untuk itu karena memiliki semua rasa dan sesuatu yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang menyebabkan saya menjadi tertarik dan saya memutuskan untuk saya harus gabung di Perindo. Oke, jadi visi misinya sejalan? Sejalan. Dengan apa yang dipikirkan, yang pengen dilakukan ini betul. Menjadi sebuah aksi yang nyata yang bersama dengan Perindo. Betul pastinya, sekali. ya. Nah, program-program yang telah dan akan dilakukan oleh DPW Pemuda Perindo Jawa Barat apa aja nih, Bang? Oke, di Jawa Barat sendiri kita emang sedang banyak sudah mulai dari tahun 2018, 19, 20 sampai dengan masa pandemi kita sudah banyak melakukan hal-hal yang memang mengakomodir kepentingan pemuda di Jawa Barat. Kita juga banyak meraih simpatisan milenial di Jawa Barat untuk bisa bergabung. Salah satunya memang kita punya program UMKM. Jadi kita mengedepankan UMKM pemuda. Jadi kita di beberapa daerah kita sudah jalan, kita bikin pelatihan tentang UMKM yang itu bisa ketika mereka ikut pelatihan kita kasih semuanya free, gitu kan. Tetapi next itu mereka bisa dapat sesuatu modal, terutama modal ilmu untuk mereka melakukan usaha ataupun membesarkan usaha yang mereka lakukan. Satu contoh kecil, kita adakan pelatihan barista kopi. Mereka bisa pelatihan, mereka bisa belajar cara mengolah kopi baik yang betul ataupun mungkin yang instan sama kita ajarkan ke mereka, dan memang itu sudah berjalan di beberapa kota. Harapan kami ada di 2023 ini semua kota bisa kita laksanakan sehingga pemuda Perindo khususnya di Jawa Barat bisa benar-benar nyata, aksinya lebih nyata dan bisa dirasakan oleh semua pemuda. Karena pemuda ini menjadi tolak ukur. UMKM ini juga banyak yang lebih barangkali yang memang usia sudah pun jauh juga dengan UMKM ini juga mereka sudah banyak melakukan banyak hal. Tetapi pemuda ini kan kebanyakan yang memang mereka punya tujuan awal untuk saya harus kemana. Dan UMKM itu menjadi pilihan mereka, makanya kita akan guide mereka, kita kasih pelatihan ke mereka untuk UMKM-nya nanti jalur distribusi seperti apa, kita kasih segala macam pembelajaran sehingga mereka bisa lebih nyata nanti dalam memberikan sesuatu untuk diri mereka dan keluarga sendiri maupun untuk masyarakat secara lebih luas. Menarik ya, menarik banget ya. Apalagi UMKM kan sebenarnya tulang punggung perekonomian Indonesia juga kan. Setuju. Gitu. Dan pemuda harus jadi yang paling depan. Betul. Untuk bisa mensukseskan UMKM ini. Betul. Ih, menarik banget.
Dan pasti masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, Bang Indra bersama Banyak banget, teman-teman. dan buat basically saya juga ada usaha di event organizer, dan event organizer ini lebih banyak ke dunia olahraga. Oke. Jadi saya mengajak teman-teman pemuda atau teman-teman yang lulus SMA itu untuk ayo gabung. Kalau lu mau tahu cara bikin pertandingan sepak bola, bikin apa, ayo gabung, ikutan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dari tahun 2015 saya coba laksanakan itu. Sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah banyak teman-teman juga yang akhirnya mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa aktivitas sendiri dan sebagainya. Menarik. Jadi Gitu itu sih. adalah aktivitas lain ya selain Betul. di Partai Perindo Betul. yang lebih fokus pada pemuda, Betul. tapi juga ada event organizer di luar Ya, yang memang membahas banyak bergerak di olahraga, di olahraga betul. terutama sepak bola ya. Terutama sepak bola. Makanya sore ini kita mau bahas tentang sepak bola nih, Bang Indra. Tepat nih. sekali ya. Sepak bola Indonesia kan sekarang juga ya kita mau bilang ada perubahan dan perkembangan, semoga ada dengan kepengurusan yang baru. Amin. Apalagi sebenarnya kemarin kita sempat mengalami bukan kemunduran ya, tragedi juga sebenarnya kan. Tragedi Kanjuruhan yang telah membuat sepak bola Indonesia berada di titik yang terendah. Tapi dengan pasca terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru, gimana nih menurut Bang Indra melihat peluang-peluang dan perkembangan ke depannya terutama untuk sepak bola Indonesia? Kalau saya melihat tragedi tadi di Kanjuruhan itu kalau buat saya pribadi ya, itu bukan tragedi tapi sebuah teguran sebetulnya. Teguran buat sepak bola Indonesia, karena dengan adanya terjadi tragedi itu atau kejadian itu, kita semua jadi berkaca. Jadi berkaca, termasuk juga semua dari semua unsur, PSSI-nya, pemerintahnya, KONI-nya, dan semua stakeholder yang ada untuk mendukung sepak bola itu semua akhirnya jadi berintrospeksi diri. Karena apa? Kejadian itu kan kejadian yang luar biasa. Betul. Sehingga kita semua dengan perjalanan yang ada ini berintrospeksi diri. Hasil dari introspeksi dunia sepak bola Indonesia, kalau saya melihat aksi nyatanya adalah dengan kemarin melaksanakan kongres luar biasa. Betul. Itu satu-satunya bukan. Karena buat saya itu salah satu unsur saja. Perubahan kepengurusan menjadi satu unsur saja. Tetapi bagaimana caranya kita semua sebagai masyarakat sepak bola Indonesia bisa melihat ataupun bisa mendukung Pak Erick Thohir dan kepengurusan ini menjadi benar-benar memberikan aksi nyata untuk sepak bola Indonesia. Kita terlihat setelah beberapa waktu beliau terpilih, beliau langsung melakukan beberapa action. Itu kan dari mulai terakhir mengenai Piala Dunia sendiri kan beliau langsung meninjau, ditemani oleh tim asesmen dari FIFA segala macam. Beliau langsung melihat ke semua venue, kesiapan dan sebagainya. Ini bukti nyata bahwa beliau ingin merubah sepak bola Indonesia, dan kita yakin bahwa kepengurusan di bawah Pak Erick Thohir nanti bisa membawa aksi nyata untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dan harus optimis ya. Harus bisa optimis. ya. Dan saya pikir tidak ada kata tidak optimis buat kita semua. Ketika ini sudah terjadi dan kita semua harus mendukung bahwa satu kata hanya optimis bahwa sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Semoga ya. Kita harus mengaminkan bersama. Harus mengaminkan sama-sama. Apalagi emang di depan mata nih udah ditunggu event internasional kan. 20 Mei sampai 11 Juni. Betul. Oke, ini hanya hitungan hari. Ya. Hitungan hari. Berapa bulan ya, ini akan segera sampai gitu. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya. Bagaimana tanggapan dari Bang Indra sendiri? Ini luar biasa ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sepak bola ya, yang memang notabene sehari-hari menikmati sepak bola itu sendiri, ini merupakan satu peluang ataupun suatu kesempatan kita, benar-benar kesempatan baik. Karena tidak mudah untuk menjadi tuan rumah. Betul. Piala Dunia, gelaran Piala Dunia. Meski bisa hanya 20, tapi ini memang Piala Dunia. Gitu kan. Dan U20 ini menjadi cikal bakal lahirnya bintang-bintang terbaik dunia. Betul. Ini semua lahir dari U20. Sehingga buat kita sebagai tuan rumah, bagaimana caranya kita harus bisa melaksanakan ini dengan baik dan harus bisa menikmati. Sepak bola itu harus bisa dinikmati. Karena gelaran Piala Dunia ini hanya simbol saja, tetapi bagaimana caranya masyarakat Indonesia bisa membuka lebar matanya bahwa sepak bola itu indah, ternyata sepak bola dunia itu luar biasa. Terbukti dari berbagai persiapan yang dilakukan, masyarakat jadi terbuka. Tidak mudah menyenangkan pertandingan sepak bola, tetapi ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Betul. Karena setelah ditunjuk sebagai tuan rumah, ya kan, setelah 6 bulan terakhir ini kita lihat ternyata banyak banget persiapannya. Stadion-stadion nggak bisa sembarangan. Betul sekali. Ya kan? Bukan hanya stadion doang dipikirin, tapi ekosistemnya yang ada di sekitarnya semua harus dipikirkan dengan baik ya. Karena sepak bola itu universal. Sepak bola itu mainnya memang hanya di lapangan yang ukurannya hanya 100 ke 60 misalkan, dan waktunya 2 kali 40 menit, tetapi sebelum itu melibatkan banyak hal, banyak sektor, termasuk ekonomi dan pariwisata. Kita nggak bicara Piala Dunia misalkan, bicara Liga Indonesia saja, itu berapa ratus ribu orang yang memang terhidupi oleh pertandingan sepak bola. Tidak terasa di lapangan, tidak terlihat di lapangan, tapi mereka
terhidupi dan mereka berjalan, ekosistemnya jalan. Dan ini memang sesuatu yang harus kita persiapkan. Apalagi adanya gelaran Piala Dunia. Kita harus benar-benar bisa, masyarakat Indonesia harus bisa menikmati ini, harus bisa menyaksikan, meskipun tidak secara langsung, tapi secara ekosistem Piala Dunia ini mereka harus semua terlibat. Makanya saya sangat bersyukur sekali melihat perkembangan yang ada, meskipun masih banyak PR-PR yang memang secara pertandingan sudah lah, memang itu sudah ada standar FIFA. Betul. Itu sudah ada pemerintah dan PSSI yang menyiapkannya. Tetapi saya lihat bagaimana caranya gaungnya Piala Dunia U20 ini benar-benar bisa dirasakan sampai ke titik rendah atau titik terbawah masyarakat Indonesia. Ini yang memang kalau saya lihat ini harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah, terus juga oleh PSSI, bagaimana caranya bahwa secara ekosistem Piala Dunia ini benar-benar bisa dinikmati. Ekonominya bisa jalan. Betul. Bagaimana caranya nanti pada saat pertandingan penonton itu sebelum masuk ke stadion itu mungkin bisa menikmati UMKM atau apanya Indonesia segala macam. Karena produk-produk Indonesia itu juga luar biasa kualitasnya. Dari sektor pariwisata, ingat bahwa Piala Dunia U20 ini mungkin bisa jadi ajang orang pertama kali datang ke Indonesia. Betul. Dan ini harus kita tunjukkan. Terus kita tunjukkan bahwa Indonesia memang siap, Indonesia memang punya banyak potensi. Baik dari sisi ekonomi, produk dan sebagainya, terutama pariwisata. Sehingga selepas U20, apapun hasilnya di Piala Dunia U20 ini, Indonesia akan menjadi pusat destinasi wisata yang lebih baik. Jadi terlepas dari pertandingannya, sebuah kemenangan juga buat kita ketika kita bisa dikenal sebagai tuan rumah yang baik. Betul, itu tadi. Dan juga orang jadi lebih mengenal Indonesia seperti betul. apa. Dan salah satu peluang besarnya ya di U20 ini. Okay. Kita tidak hanya, mungkin kita tidak, kalau bicara misalkan salah satu kota Bali, orang mungkin sedunia sudah tahu Bali. Tapi orang mungkin nggak banyak yang tahu tentang Bandung misalkan. Mungkin orang di dunia mungkin tidak banyak yang tahu tentang potensi-potensi yang ada di Surabaya, yang ada di Palembang. Dengan adanya Piala Dunia ini, tim negara mereka bertanding, pendukungnya hadir, pasti tidak akan nonton bola karena bolanya cuma 2 kali 45 menit. Betul. Sisa waktunya mereka akan nikmati itu di Indonesia, di kota pertandingan. Itu yang memang harus benar-benar dipersiapkan sehingga kesan tuan rumah baik itu bukan hanya penyelenggaraan pertandingannya, tetapi masyarakat Indonesia secara global bisa benar-benar memberikan bahwa ini loh Indonesia, kamu jangan takut datang ke Indonesia. Next time tidak ada Piala Dunia pun, lu bisa datang lagi ke Indonesia dan selamat menikmati Indonesia. Betul, betul. Dan ada 6 kota ya yang akan menjadi tempat berlangsungnya. Betul. Dalam kota. Sejauh ini Bang Indra melihat seperti apa persiapan kita, terutama kota-kota yang akan menyambut negara-negara yang akan datang. Saya pikir kalau persiapan kota yang ada ya, ada Palembang, ada Bandung, ada Bali, ada Surabaya, ada Jakarta, dan Solo ya. Itu menurut saya persiapan mereka sudah cukup baik ya. Tinggal bagaimana caranya. Itu tadi. Kalau bicara pertandingannya sudahlah. Standar pertandingan dan sepak bolanya pasti sudah ada yang memikir. Tinggal bagaimana caranya pemerintah menyentuh dari sisi ekonomi masyarakatnya. Bagaimana caranya nanti masyarakat Indonesia itu bukan dijadikan diasingkan misalkan ya, tapi bagaimana caranya mereka pun bisa menikmati. Contoh misalkan di Bandung. Bagaimana caranya pelaku usaha di Bandung juga bisa benar-benar bisa mengikuti gelaran itu. Kita ingat, kalau pertandingan sepak bola di Indonesia itu, ciri khas pertandingan sepak bola Indonesia, kalau kita mau masuk ke stadion, itu pasti akan banyak pedagang kaki lima. Iya, betul. Itu bagus, iya kita harus pertimbangkan dari banyak faktor. Tetapi kalau pemerintah bisa membuat ini menjadi sesuatu yang unik, mungkin pedagang kaki lima sebagai pelaku UMKM-nya bisa memiliki tempat, bisa tetap terlihat, tetapi secara penyelenggaraan bisa tetap baik, kebersihannya terjaga dan rapi. Itu mungkin harus dipikirkan, dan saya pikir pihak-pihak terkait harusnya sudah memikirkan ini ya. Itu satu contoh. Kedua, dari sisi pariwisata ya, bagaimana caranya tempat-tempat wisata di kota-kota yang ditunjuk ini benar-benar bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kita bicara Bali sudah menjadi sesuatu yang digemari oleh dunia. Tapi mungkin kota-kota yang lain ini bagaimana caranya kita bisa, ketika orang datang ke Bandung, ke Palembang, ke Jakarta, termasuk ke Solo, ke Surabaya, itu mereka bisa menikmati, oh Indonesia tuh ini loh. Ternyata betul yang namanya wonderful Indonesia tuh, ternyata betul-betul adanya. Dan itu dari sepak bola. Oke. Kayaknya kita udah harus siap-siap ya melihat pemain-pemain internasional ini ngeposting lagi makan pempek di Palembang. Betul. Karena gini, kemarin gelaran MotoGP saja di Mandalika, kalau saya boleh flashback sedikit, negara kita viralnya duluan kan bukan karena sirkuit dan pertandingan, tapi ketika aktivitas pembalapnya ada di warga, ada yang beli nomor seluler, beli pulsa segala macam. Itu kan yang harus benar-benar bisa dikemas. Ternyata Indonesia bisa dinikmati sejauh itu loh. Bukan hanya oleh penonton, tapi pemainnya sendiri pun akan seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan banyak tokoh bintang-bintang, calon bintang-bintang yang akan bertanding.
di Indonesia dan di Piala Dunia ini. Jadi saya pikir ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha di Indonesia, terutama di 6 kota ini. Bagaimana caranya bersinergi dengan pemerintah, menyiapkan gelarannya nggak lama, cuma 1 bulan. Tetapi ini harus menjadi tolak ukur kebangkitan ataupun kemajuan Indonesia di mata dunia. Dan ini adalah kesempatan ya untuk benar-benar secara ekonomi dan pariwisata kita dalam tanda kutip bisa show off berarti ya. Harus show off. Apalagi yang kita bisa jual selain itu. Dalam artian bukan tidak kita menginginkan yang lain. Pariwisata dan ekonomi Indonesia ini berdampingan. Ketika pariwisata kita baik, maka ekonomi kita akan menjadi terbantu. Dan salah satu unsurnya ya, atau salah satu momennya ini, Piala Dunia U20 ini. Karena ini benar-benar momen dunia. Momen dunia ya. Oke, kita sudah sukses dengan Asian Games, tingkat Asia, ini yang dunia. Ini yang dunia ya, meskipun hanya sepak bola. Meskipun hanya sepak bola, tapi ingat sepak bola itu universal. Betul. Sepak bola itu bisa menyatukan semua kalangan dan bisa menyatukan semua hal yang ada dalam dunia. Asli, gue nggak sabar sih, pengen segera sampai ke tanggal itu di bulan Mei nanti ya, akan mulai dilangsungkan. Tapi selain punya dampak untuk ekonomi dan pariwisata, apalagi menurut Bang Indra yang event ini akan juga punya manfaat, terutama bagi Indonesia sebagai tuan rumahnya? Saya pikir selain 2 hal tadi yang ke depan, Indonesia sangat benar-benar diuntungkan dengan penyelenggara Piala Dunia ini. Jika sukses, maka dunia akan lebih melihat kita siap dalam menyerahkan banyak hal. Event sepak bola itu kan, kita tarik sepak bolanya. Sepak bola itu kan menjadi urat nadi ya, dalam artian itu di dunia itu memang menjadi benar-benar salah satu olahraga terpopuler secara kumulatif di dunia. Ketika kita sukses menyelenggarakan ini, maka dunia akan melihat kita bisa menyelenggarakan hal-hal lain yang bisa jadi mungkin tidak lebih kompleks dari sepak bola, tidak lebih besar dari sepak bola, tetapi Indonesia siap. Atau bahkan sekalipun ketika besok kita sukses, maka Indonesia akan lebih dipercaya oleh dunia dalam tidak hanya event olahraga, event-event yang lain akan lebih dipercaya. Betul. Buat saya ini sangat luar biasa dan masyarakat harus bisa merasakan dan menikmati ini. Bukan hanya penikmat sepak bola, bukan hanya jadi supporter, tapi bagaimana caranya event ini benar-benar bisa dimanfaatkan lebih baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Wow, luar biasa ya. Jadi dari sepak bola bisa jadi tapi semua. bisa jadi semua. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Amin. Tapi kalau dari Bang Indra sendiri ada tips gak nih buat sobat aksi nyata yang lagi nonton podcast ini? Bagaimana sih kita untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik ya, masyarakat yang baik buat pemain-pemain dunia yang akan datang? Oke, yang pertama kalau buat saya selalu bilang siapapun, apapun dunianya kita harus bisa jadi diri sendiri. Ketika kita bisa jadi diri sendiri, maka kita akan bisa memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Termasuk dengan adanya gelaran Piala Dunia ini, saya berharap semua sobat podcast aksi nyata yang menyaksikan ini, kita mulai semuanya dari diri sendiri, dan kita mulai juga dari saat ini sehingga kita bisa menjadikan diri kita sesuatu yang berguna untuk nusa dan bangsa, agama maupun untuk semua hal yang ada dalam kehidupan diri kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk melangkah, siapkan diri kita, melangkah mulai saat ini, bergerak mulai saat ini, jadilah diri kita lebih baik untuk depannya. Setuju banget dengan apa yang Bang Indra sampaikan ya, dan pastinya kalau ngomongin tentang menjadi diri sendiri, memberikan aksi nyata ini berkaitan juga dengan Partai Perindo ya, campaign aksi nyata dari kamu ke Indonesia. Ini relate banget loh dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan. Untuk mendaftarkannya gampang banget, tinggal kunjungi aja website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website juga www.partaiperindo.com atau bisa langsung klik informasi di bawah sini ya. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode ya yang sudah ada di bawah ini. Sekali lagi terima kasih Bang Indra untuk pemikiran dan sharing-sharingnya. Kita sama-sama mensukseskan pastinya ya. Amin, harus kita sama-sama di Indonesia. Dan semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bersama dengan Bang Indra bisa mencerahkan sobat aksi nyata ya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.